Oke, selamat pagi. Saya akan mengerjakan sesuatu yang saya akan buat sebuah proyek tentang pengkajian keadaan kontrak tunjangan seperti. Sebelum saya mengerjakan suatu proyek, saya akan menjelaskan itu apa itu Python, kekurangan dan kelebihan Python. Sekarang saya akan jelaskan apa itu Python. Python. Apa itu bahasa Python? Python adalah bahasa pemrograman tujuan umum yang ditafsirkan oleh tingkat tinggi. Dibuat oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Kenapa kita harus belajar Python? Python itu pertama cepat dan efektif, mudah dipelajari, banyak digunakan di perusahaan besar. Kelebihan Python: mudah dipelajari, mudah digunakan, dan mendukung Internet of Things dengan baik. Kekurangan Python: eksekusi yang lambat. Kenapa eksekusi yang lambat? Python itu merupakan bahasa interpreter yang bekerja dengan menggunakan compiler. Ketika di dalam Python akan bekerja lebih lambat jika dibandingkan dengan bahasa lain. Namun, hal ini juga tergantung dari besar atau kecilnya program yang akan kita buat. Yang kedua, lemah dalam komputasi mobil. Bahasa ini lebih cocok digunakan untuk platform desktop dan server, tetapi lemah untuk komputasi mobil. Penggunaan Python kurang cocok untuk pengembangan ponsel dan pengembangan game. Kesalahan runtime. Kenapa bisa kesalahan runtime? Python diketik secara dinamis, hingga Anda tidak perlu mendeklarasikan tipe variabel saat menulis kode selama kodean, namun dapat meningkatkan terjadi kesalahan pada saat runtime. 4. Kesulitan dalam bahasa lain. Para pengguna Python biasanya akan sangat terbiasa dengan beragam fitur dan library yang luas. Hal ini akan membuat mereka mengalami sedikit masalah ketika belajar atau bekerja dengan bahasa pemrograman yang lain. Seperti itu. Setelah saya sudah menjelaskan ini, saya akan mengerjakan suatu studi kasus. Studi kasus seperti ini yang kita akan buat. PT Dingin Damai memberi gaji pokok kepada karyawan kontraknya sebesar 300.000 per bulan dan memperoleh tunjangan dengan kriteria sebagai berikut. Tunjangan jabatan. Yang kita ini ada tunjangan jabatan, golongan jabatan, presentasi golongan jabatan 1, persentase tunjangannya 5%, dan golongan 2 jabatan 10%, dan berikutnya. Tunjangan pendidikan SMA D1 dan SMA sampai ke S1. Yang kita akan buat adalah buatlah lampiran studi kasus di atas sebagai berikut. Seperti ini. Layar masukkan program hitung gaji karyawan kontrak, nama karyawan, golongan jabatan, ini seperti ini, dan layar keluarannya NIM, nama, seperti ini yang akan kita buat. Pertama-tama yang kita perlukan adalah nama aplikasinya seperti Picrem, atau bisa dipakai dengan aplikasi atau Python. Saya memakai Picrem. Oke, kita buka dulu open. Krem, oke, nama juga. Tunggu saya ngecas. Oke, sambil menunggu. Krem yang kita perlukan, atau bisa memakai aplikasi Python ya yang kita mau, tergantung kita sendiri mau memakai aplikasi apa. Python seperti ini, plus Python. Nah, seperti ini aplikasinya ya. Saya memakai Picrem. Oke, sambil menunggu lama juga.
menunggu. Oke. Ingat yang kita kerjakan akan seperti ini, dan ini. Oke. Sebelum memulai ini, kita akan tunggu lagi loading. Oke, udah. Tunggu. Close saja langsung. Kita close saja. Oke, yang kita akan buat seperti ini. Pertama-tama kita mulai klik file. Klik file. Ini klik file ini. Klik file, name project. Ini buatan project, kita buat project apa, atau kita bisa mendapatkan name file di sini. Di tugas bermanfaat kita buat project baru aja ya. Nah, projectnya praktek. Oke, create. Ini lihat lokasinya di mana disimpan, di background project praktek. Oke, klik create. This Windows. Salah. Oke, kita buat project baru. Oke, selanjutnya sudah membuka background. Ini kita ganti dengan nama folder kita. Nama file kita yang kita mau bikin apa? Kita rename. Rename file. Kita rename file kita bikin pengkajian gaji karyawan. Oke. Klik refactor. Udah. Ini kita hapus karena kita membuat sebuah project. Yang kita buat project seperti ini ya. Yang tadi yang saya sudah jelaskan tadi. Ini tunjangan jabatan, tunjangan pendidikan, dan ini layar masukannya seperti ini, dan layar keluarnya. Oke, pertama kita ketik print program hitung gaji karyawan kontrak. Sudah seperti ini. Tunggu, kita kecilkan aja biar gampang dia, biar kita bisa lihat ininya ya. Sabar. Oke, biar itu. Ini biar kita bisa lihat sama ininya juga. Ini yang kita buat, oke. Gaji karyawan. Oke, print karyawan kontrak. Bawahnya nama, ingat nama str, input,
kurung lagi, dan nama karyawan. Ini jangan lupa nama karyawan. Seperti ini nama karyawan. Kita Setelah itu pen itu pendidikan saya singkat pen saja ya. Pen input nama golongan dulu, sorry nama golongan golongan input golongan berapa yang ada? Lihat di sini, golongan 1, 2, dan 3 yang kita akan buat. Golongan buka kurung, tutup kurung. 1, 2, dan 3. Seperti ini. Golongan, habis golongan pendidikan saya singkat jadi PAN. Pendidikan input pendidikan apa itu? SMA. Sangkan SMA D1 D2 dan S1. Habis pendidikan, jumlah jam kerja saya pinjam saja integer. Sama dengan dulu. Integer input buka kurung, jumlah jam kerja bulan. Bulan. Habis jam, dasar jumlah jam kerja kita bikin GP itu apa namanya? Ini hasil gaji pokoknya berapa dulu? Gaji pokoknya berapa? Sini gaji pokoknya sebesar 300 per bulan. 300 per bulan berarti GP, sesingkat GP saja, sama dengan 300.000. 300.000. Oke, GP-nya if jika golongan 1, jika golongan tunjangannya TJ itu tunjangannya saya singkat TJ ya. Tunjangan sama dengan GP gaji pokok dengan dikali dengan 0,05. Oke. Gaji pokok elif golongan itu saya singkat golongan ya. Golongan, tunggu dulu, if TJ sama dengan GP dikali 0,05. Elif golongan 2 berapa? Tunjangan TJ ini, tunjangan sama dengan GP tunjangan dikali 0,01. Oke. Elif golongan lagi golongan, dan selanjutnya ya, bisa dilihat ya,
tunjangan GP dikali dengan tunjangan dikali dengan 0,15. Oke, setelah itu jangan lupa else. Dah, itu else. Print tidak ada golongan. Oke. Ini print tidak ada golongan. Jika pendidikan sama dengan pendidikan apa? SMA. Salah. Jika pendidikan SMA, tunggu dulu, salah nih sini F-nya. Jika pendidikan SMA, TP itu apa? TP ini singkat TP, tunjangan pendidikan. Oke, tunjangan pendidikan saya singkat jadi TP sama dengan GP gaji pokok dikali dengan 0,025. Oke, elif pendidikan saya singkat D1 salah ketik ya kita ya. Pendidikan TP sama dengan GP dikali apa? Gaji pokok kali dengan 0,05. Oke. Pendidikan D1. Sekarang kita sudah bentuk D1. Kenapa dapat 0,5? Ini 5%. Diubah menjadikan pecahan desimal. Seperti itu. Oke, pendidikan D1 dan D3 lagi ya. Elif pendidikan apa itu? D3 tunjangan pokok sama dengan tunjangan pendidikan sama dengan GP gaji pokok dikali dengan 0,2. Ini jadikan 20% ini dijadikan dengan pecahan desimal ya. Setelah itu elif pendidikan S1. Dan tunjangan pendidikan sama dengan GP dikali berapa? 0,3 ini jadikan pecahan desimal. 30% jadikan pecahan desimal. Oke, seperti ini. Sudah ini kita akan menghitung rumus ya. Kita akan membuat sebuah tampilan seperti ini. Oke. Kita menghitung rumus. Berarti menghitung rumus. Oke. Ini menghitung rumus. Oke. Menghitung rumus. Jam kerja biasa 8 jam per hari dalam 1 bulan. Kita asumsikan 24 hari. Oke.
dikali 24 dengan 192 jam per bulan. Oke, udah jam kerja per bulan. Oke, sekarang kita menghitung jam kerjanya. Menghitung layar masukan ya, seperti ini ya tampilannya ya. Seperti ini. Jika jam lebih besar 192, berarti lembur sama dengan jam dikurang 192. Bonus sama dengan lembur dikali dengan 5.000 seperti ini, kali dengan 5.000. Nih 5.000 gaji sama dengan GP, gaji pendidikan, gaji pokok ditambah TJ ditambah bonus TJ TP ditambah dengan bonus seperti ini. Bonus. Oke. Sudah. Print. Oke, jangan lupa tanda itunya, ketik atas di atasnya. Oke. Pak. Trim and name. Name ini pakai name apa? Setelah kalian lah ya. Setelah kita punya name. Name saya pakai name saya saja ya, 20 1327 seperti ini. Contohnya. Terus name, print nama. Jangan lupa ya petik atasnya. Jangan lupa itunya juga, tanda buka kurung dan kurungnya. Sorry. Tanda buka kurungnya nama, oke. Nama saya pakai nama saya sendiri. Nama saya Prina Situmorang. Prina Situmorang, oke. Golongan print buka kurung golongan ini jangan lupa RP titik plus golongan STR golongan. Oke, print terus golongan apa? Habis golongan pendidikan. Sorry print kalau ini pendidikan berarti oke, pendidikan titik 2, jangan lupa ya, pendidikan titik 2 plus STR kurung pen sesingkat pendidikan tuh pen saja ya, pendidikan print pendidikan. Habis pendidikan apa? Pendidikan di sini kita nengok tunjangan rincian pendidikan, kita lihat rincian ya. Ke rincian gajinya.
rincian gaji atau bulan. Oke, rincian gaji atau bulan. Oke. Rincian gaji bulan. Rincian gaji bulan atau bulan. Tanda petiknya dulu. Salah. Sorry. Sininya tulis RP titik RP cenderung berarti STR di tunjangan jabatan seperti ini. Nih tunjangan jabatan yang kita buat tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan. Sorry. Tunjangan jabatan. Singkat TJ. Tunjangan jabatan apa? Tunjangan pendidikan. Yang kita buat lagi tunjangan pendidikan. Tunjangan pendidikan. Oke. Salah, langsung baca dulu. RP titik tunjangan pendidikan sama tunjangan pendidikan kita singkat apa? Tunjangan pendidikan kita singkat TP. STR jangan lupa ya. STR TP. Sudah tunjangan pendidikan. Bonus lembur. Oke. Ada di sini yang memberikan bonus lembur. Print. Bonus lembur. Bonus lembur. Sorry, T. STR bonus oke. Bonus print gaji. Print jangan tipe ya. Gaji. Print gaji. Print gaji. Nggak print gaji. RB titik STR. Berarti di sininya kita buka apa? Gaji. Oke. Setelah itu jangan lupa tulisan else. Udah. Else. Gaji kita buat layar. Kita akan membuat layarnya seperti ini. Ini gaji sama dengan GP ditambah TJ ditambah TP. Oke.
print name. Apa name? Name yang tadi kita input, yang name saya seperti ini. Bisa buat name apa? Nama. Sorry, namanya besar aja. Nama samakan seperti itu. Nama saya Pina Situmorang. Oke. Karyawan, nama karyawan. Oke, print ini jangan tipe ya. Ini jangan tipe. Sini stripnya oke. Coba saya untuk saya lihat. Nama karyawan. Oke. Nama karyawan. Nama. Oke. Print. Golongan. Ini golongan jabatan ini kita print golongan. Saya singkat gol ya. Oke, golongan. STR singkat gol. Habis golongan apa? Pendidikan. Print pendidikan. Berarti singkatnya saya singkat pen. Print lagi. Print apa? Pendidikan. Rincian gajian. Rincian gaji atau bulan. Rincian gaji atau bulan. Oke. Ini letak jangan nanti kita error. RP. Berarti kita singkat. Sorry. STR. Apa ini namanya? Rincian gaji bulan kita singkat GP. Habis rincian apa? Tunjangan. Ini jangan lupa ya. Print tunjangan jabatan. Seperti ini. Sorry. Tunjangan jabatan apa? Tunjangan pendidikan. Tunjangan pendidikan. Oke.
tunjangan pendidikan TP ya. Itu bonus lembur, print bonus lembur. Print bonus lembur. Bonus lembur, oke. Bonus lembur. Tidak ada. Tidak ada bonus lembur. Lembur. Oke. Dan lagi gaji. Gaji. Gaji apa? Ini terakhir, selesai. Akhirnya kita selesai. Gaji. Print. And catatan. Karyawan akan menerima bonus lembur jika jam kerja lebih dari 8 jam lebih dari 8 jam per hari. Satu jam lembur akan dikalikan berapa? Yang dikalikan berapa ini tadi? Kalau dia lembur dikalikan dengan 5.000. Oke. Setelah ini sudah kita ini yang kita akan yang kita tadi ketik dan pasif ya. Udah. Kita akan dulu Oke, kita coba ya. Yang hasil yang kita kerjakan tadi. Kita coba. Apakah ada keeroran? Oh, error, sintak error. S1, elif di sini salahnya. Elif pendidikan S1. Ini. Elif pendidikan S1. Invalid sintak di lain koreksi kode. Oke, salah di sininya. Berarti tunggu dari elif pendidikan S1 invalid. Tunggu sininya, sabar. Oke, tadi typo, guys. Sekarang kita coba tadi nih, ini typo tadi. Sorry ya. Coba lagi ya, ulang. Gimana hasilnya? Coba. Nama karyawan, nama saya Aprina Aprina Situmorang. Oke, golongan, misalnya saya golongan 1, pendidikan D1, jumlah jam kerja misalnya 120. Oke, ini hasilnya. Oke, sekian
Ini project yang kita sudah selesai, yang hasil yang dari proses yang kita buat ini. Sorry, ini sudah selesai dan ini hasilnya. Jadi, tadi tipe yang tulisan saya ya. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa dengan video berikutnya. Sampai nanti. Terima kasih, selamat siang.